Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran pada kesempatan ini masih pola ke-13. Nah, coba kalau di luar hafalan atau di luar tulisan dulu. Pelajaran kita di pola 13 ini kan maf'ul bih. Ya. Kalau sekiranya maf'ul itu kata benda satu, kemana baris kata bendanya? Ke atas. Atas. Kalau kata benda itu dua, diganti alif sama ya dan dengan ya. Dibedakan bacanya. Kalau dia jamak laki-laki, diganti waw dengan ya. Nah, cuma itu yang dibedakan. Yang satu dibaca contohnya muslimah ini, yang satu dibaca muslimina. Nah, kalau dia bentuk jamak taksir, kemana baris akhir katanya? Ke atas. Kalau bentuk tunggal, ke atas juga sama. Kalau dia jamak muannas, ke bawah. Iya, ke bawah. Ya, tandanya alif sama ta. Misalnya khalaqa samawati. Itu selesai pertanyaan mengenai kata benda. Nah, kalau dia kata ganti, kalau dia mau menjadi menjadi maf'ul, bagaimana caranya? Kata ganti menjadi dikaitkan dengan kata kerja. Iya, berkepunyaan dikaitkan dengan kata kerja. Nah, kalau dia nanti, jadi itu tambahnya, ya. Nah, itu makanya dipaham kita mengenai kata ganti. Sudah. Nah, sekarang ini pelajarannya. Coba perhatikan bagaimana jabatan kata ganti. Maksudnya fungsi kata ganti dalam kalimat-kalimat di bawah ini. Coba diuraikan. Nah, ini ada disajikan 10 kalimat, ya. Yang merah-merah ini kata ganti atau dhamir. Sedangkan pelajaran kita ini adalah menjadi maf'ul, tapi di sini agak umum sifatnya. Misalnya coba dibaca kalimat pertama, apa bacaannya? Anta mahirun fil lugati. Ya. Anta mahirun fil lugati, ya, fil lugati. Nah, sekarang yang merah ini kan kata ganti. Ya. Nah, kalau ini kata ganti, fungsinya sebagai apa di sini? Mubtada. Mubtada atau kalimat. Kabarnya adalah mahirun, ya, fil lughah. Fi huruf jar lughah ini. Nah, coba kalau yang nomor 2. Baca. Allahu khalaqaku. Allahu khalaqaka. Min tina. Min tina. Ya sudah jelas huruf tin. Min tini. Ya, min tini. Ini bukan jamak ini. Min tini. Jadi tin dari itu tanah, saripati tanah. Kalau kadi yang di sini kan damir juga. Nah, fungsinya sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul. Kalau di sini sebagai pokok dia. Kalau di sini sebagai maf'ul. Kalau diuraikan ini, menguraikannya, Allahu fungsinya sebagai mubtada. Ada kabarnya khalaqaka min turabin min tinin.
Nah, khalaqa apa bentuknya? Bentuk fiil, Fi'il apa? fiil madi. Nah, mana fa'ilnya? Huwa, Tersembunyi huwa. tersembunyi huwa. Nah, ka yang ada di sini Berfungsi sebagai maf'ul. maf'ul. Itu maksudnya. Jadi coba perhatikan bagaimana jabatan kata ganti. Jadi kita bisa melihat kalau di sini kata gantinya berfungsi pokok kalimat, kalau di sini kata gantinya berfungsi sebagai objek atau maf'ul bih. Namrah salisah nomor 3 coba. Allahu Rabbi, Oppa. Allahu Rabbaka, Kenapa Rabbah? Rabbaka, Kenapa Rabbah? Allahu Rabbuka. Ya tentu sudah betul semua kalau itu tukar-tukar ya. Jadi betulnya memang Rabbuka. Kenapa Rabbu dibaca ini? Kenapa Rabbu? Karena dia kata benda. Ya. Tapi kenapa dibaca Rabbu? Ingat. Karena dia khabar. Ya, khabar. Pokok kalimatnya Allahu. Nah, ka di sini sebagai apa? Allahu Rabbu. Sebagai domir. Iya, bentuknya domir. Kita kan mencari domir, fungsi-fungsi domir. Kalau ini pokok kalimat, dia kalau ini jadi objek. Kalau ini? Jadi itu, ya domir, kepunyaan. Ya, jadi kepunyaan. Memang domir ini domir, tapi berfungsi sebagai pokok. Ini domir juga berfungsi sebagai objek. Ini domir juga berfungsi kepunyaan atau mudhaf ilaih. Kalau ini apa bacanya? Allahu Rabbuka wa Rabbi. Ya, wa Rabbi. Rabbi jadi apa fungsinya di sini? Sama juga seperti ini. Cuma ini kan atap. Jadi bisa diulang-ulang. Allahu Rabbuka, Allahu Rabbi. Ini jadi khabar, tapi ke bawah barisnya. Kalau ini Rabbu, bisa ke atas. Masih ingat ini? Kenapa ke bawah barisnya? Karena ketemu ya. Ya, karena dia berkaitan dengan ya. Ya dipaksanya semua baris ke bawah. Itu untung ya. Jadi Rabbi. Jadi ini dhamir fungsinya sebagai kepunyaan juga. Kalau di sini dibaca lagi Rabbu kembali. Rabbul alami. Rabbul alami ini tambah ini. Bukan alami saja Rabbunya. Tapi adalah alamin ya. Semesta alam. Jadi ini alamina. Rabbnya itu adalah semesta alam. Jadi ini adalah alamina. Nah, alamina sebagai apa di sini? Keterangan, menerang. Ya sama sini kepunyaan. Jadi ya mudhafun ilaih, menerangkan Rabb. Jadi ini kan karena sudah dipotong-potong dengan kata sambung. Kalau diperpanjang kan Allahu Rabbuka, Allahu Rabbi, Allahu Rabbul Alamin. Jadi kita mencari kata ganti. Nomor 4, silakan. Huwa muslimun min abihi. Ya, min abihi ya. Nah, sekarang huwa muftada. Ya, dia kata ganti. Sedangkan abihi kata ganti juga berfungsi sebagai kepunyaan. Ya. Jadi dia adalah seorang muslim dari ayahnya ya, sejak dari ayahnya ya. Nomor 5. Antum salihuna fi kulli ahwalil hayati. Iya. Jadi antum kata ganti berfungsi sebagai apa di sini? Muftada. Ya, muftada. Khabarnya adalah salihun ya, fi jar yang dijarakan kulli diterangkan oleh ahwali diterangkan lagi oleh al-hayati. Ya. Jadi kalau diartikan ini kamu adalah orang soleh pada sekalian keadaan hidup ya, fi ahwalil hayah dalam percaturan hidup. Nomor 6. Allahu khalaqakum.
min Sulalatin sulalatin min min ma'in ma'in. mahina. Ya, mahini. Ini Mahini. bukan jamak, ini tetap mahinin ya. Ma'in, mahinin. Ini belum belajar sifat. Nah, kum di sini sebagai apa, Damir? Menjadi maful. Ya, karena bergandeng dengan fiil. Nah, Paknya di sini huwa ya. Jadi Allah menjadikan dia Allah akan kamu dari pertalian dari air yang hina. Nah, terus ini lagi. Kanat Ya. Aisyati Apa? Aisyatu Ya, kanat Aisyatu tal tal'adi. oh, mana pula fi'il mudhari ke bawah baris. Tal'abu. Iya, tal'abu ini kan kenapa dikasih ta ini dia? Kenapa huruf mudhara'nya ta? Apa salahnya kalau Karena dia ada kanat. Ya, ini jelas karena ini Aisyah. Tentu ke Aisyah nanti. Ya, memang kenapa kanat? Karena Aisyah juga ya. Jadi kanat Aisyah tu tal'abu bil ya, qurati bil qurati ma'al ahya ma'a akhiha. Iya, akhiha. Fa ini adalah damir. Sebagai apa ini fungsinya? Kepunyaan. Kalau diartikan ini adalah Aisyah tal'abu ini bermain, bergurau. La'iba. Jadi la'iba yal'abu. La'iba fi'il madinya. La'iba yal'abu. La'iba tal'abu. Mana fa'il dari tal'abu? Hiya. Sembunyi hiya balik ke Aisyah. Ya. Bi kurah ini dengan bola, bi dengan kurah arti bola. Bersama akhiha. Saudara laki-lakinya. Ya, saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya si Aisyah. Terus ini nomor 8. Khalaqanal khalaqna. Ya, khalaqnal insanu fil. Kalau kenapa ini? Tapi ini sudah jelas khalaqna. Terus? Kalau khalaqna kan sudah lengkap lah sudah ini. Mana fi'il, mana fa'il. Kan sudah ada keduanya. Ya. Khalaqna. Lalu ini baca apa? Kata benda. Insanu. Ya. Kenapa berani membaca insanu? Sedangkan ini sudah kata benda. Iya. Tapi ini sudah fi'il, fa'il. Insani lah. Jadi kita sekarang mengkaji, Ustadz khawatir dhamir tidak bisa dibedakan berfungsi sebagai maf'ul atau kepunyaan atau pokok. Rupanya ini kata benda kena juga. Ini kan kata benda maf'ulnya. Jadi khalaqnal insana. Iya, insana. Tapi sudah disebut tadi. Ya, jadi insana ya. Khalaqnal insana. Insana maf'ul dari khalaqna. Fi kabadin ya. Jadi khalaqna telah menjadikan kami akan manusia, kami Allah ini telah menciptakan kami akan manusia dalam keluh kesah. Maksud keluh kesah, habis ini begini, habis ini begini, berhenti. Ya. Terus nomor 9. Baca. Allahu khalaqani. Ya, khalaqani min dha'ifi. Min sudah dibantu. Min pin, enggak ada melarang tanwin. Jadi Allahu khalaqani min fin. Khalaqani, ini coba diuraikan. Khalaqani kan berbeda nih. Ya sebagai apa fungsinya? Sebagai maf'ul. Ya, maf'ul atau objek. Kalau na di sini sebagai apa? Dhamir ini? Itu sebagai objek. Fa'il. Fa'il.
Nah, kalau ini yang kum ini sebagai apa tadi? Sebagai maf'ul. Kalau ini ya sebagai maf'ul juga. Cuma ini yang dikasih biru ini kan ada nun. Jadi khusus ya, kalau mau mendekat dia kepada kata kerja, tidak boleh seperti ini. Kalau ini kan langsung aja, khalaqakum. Langsung jadi pokok kalimat seperti ini. Mana lagi tadi yang ini seperti ini. Khalaqaka. Kalau ya, mesti ditambah nun. Namanya nun lil wiqayah atau penengah ya. Rapo atau PBB ya. Jadi coba di Allah sebagai apa Allah? Allahu sebagai muftada. Muftada, mana kabar? Khalaqani. Ya, semuanya ke belakang ya. Khalaqani min. Kalau diraikan khalaqa bentuk apa? Khalaqa bentuk fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Huwa. Tersembunyi huwa. Nun apa namanya ini? Nun pemelihara. Pemelihara. Baris ya. Jadi dia yang berbaris jadinya. Daripada kalian bertengkar, biarlah saya yang berbaris kata. Ini makanya nun lil wiqayah namanya. Kalau bahasa Arab itu nun lil wiqayah. Wiqayah itu artinya pemelihara. Ya adalah menjadi maf'ul. Min huruf Min jar. Jar. Di'fin. Di'fin ya, jar majrur. Yang dijarkan ya. Yang dijarkan. Ya, ini Allah telah menjadikan dia, gitu. Allah telah menjadikan dia akan daku. Daku. Mendaki. Lemah. Da'fin. Di'fin. Di'fin itu apa? Lemah. Lemah. Dari yang lemah ya. Berarti sudah 9. Baru nomor 10. Coba apa? Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Jadi iyyaka. Ini kan dikasih tasdid ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini dhamir juga. Ini dhamir juga. Tapi jadi apa fungsinya dhamir ini? Muftada. Itulah maka dikasih nomor 10. Berarti ragu jadinya. Inilah pelajarannya yang baru jadinya. Jadi itu maka ini dhamir juga. Inilah keterangannya. Sudah bertemu di Fatihah. Jadi kata ganti atau dhamir itu berdiri sendiri. Jadi kalau kata ganti atau dhamir yang berdiri sendiri atau disebut mumpasil. Mumpasil itu artinya lepas dia mau berdiri sendiri. Kalau tadi ini dhamirnya kan terkait, ini dhamirnya terkait. Tapi kalau dia mau berdiri sendiri, jika menjadi objek, diletakkan di kata kerja, diletakkan di awal ya, ditinggalin, diletakkan di awal kata kerja. Ini kan kata kerja fi'il mudhari ini. Diletakkannya di muka. Jadi kalau dia diletakkan di muka seperti ini, ya, di awal atau di muka boleh ya, di muka. Sudah bahasa Arab deh. Di muka, diletakkan dia di muka. Nih, kecil lagi, kecil. Ya, di muka ya. Diulang lagi, kata ganti yang berdiri sendiri itu jika menjadi objek diletakkan di muka kata kerja seperti nomor 10 ini ya. Ini dia. Diletakkan di muka. Jadi 14 bentuknya sebagai berikut. Jadi inilah pelajaran baru, tapi sebenarnya dia hanya masuk berfungsi sebagai dhamir. Jadi kalau dhamir terkait dengan ekornya itu dhamir juga. Tapi kalau dia mau berdiri sendiri jadi dhamir, dia diletakkan di muka. Yang 14 itu ini dia bacaannya iyyahu. Ya, ini ganti huwa ini. Kalau huwa berdiri sendiri. Nah, kalau ini jadi huwa itu ingin jadi objek,
maka dia iyahu. Kalau berdua, iyahuma. Kalau banyak, iyahum. Kalau perempuan dia iyaha, iyahuma, iyahunna. Baru ini dia. Inilah yang di apa itu yang di Fatihah. Ya, kan ini yang di Fatihah. Iyyaka. Iyyaka kalau satu orang. Jadi kalau yang berdua iyakuma, kalau yang banyak kamu sekalian iyakum. Kalau perempuan iyaki. Kalau dua orang perempuan iyakuma, iyakunna. Kalau akan daku iya. Kalau akan kami atau kita ya. Jadi kalau ini namanya dhamir nasab. Ini dhamir nasab ini mumpasil. Mumpasil itu harus berdiri sendiri. Kalau dhamir ropak mumpasil, ini kalau ropaknya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, ana, nahnu. Itu dhamir mumpasil juga, tapi marfu. Kalau ini mumpasil juga, berpisah juga, berdiri sendiri dia, tapi mansub, gitu ya. Jadi ini makanya ada nomor 10 ini. Jadi iyyaka dhamir namanya dhamir anta, tapi dia karena berfungsi sebagai maf'ul, dia mesti diletakkan di muka. Jangan diletakkan na'budu iyyaka. Diletakkan di muka dia. Maksudnya ada itu. Jadi kalau menerjemahkan akan engkau saja atau kepada engkau saja. Itu makanya bagaimanapun action apa namanya, supaya paham kita action ungkapan kita dalam sholat atau dalam baca Al-Quran. Kalau tidak belajar bahasa tidak akan bisa. Tapi kalau kita belajar bahasa, ngerti kita kepada engkau saja, maka kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada tekanannya. Jangan nanti iyyaka lain pula perginya. Iyyaka lain. Ada saya dengar orang membaca gitu. Iyyaka kena apa itu? Yang benarnya kan iyyaka na'budu wa iyyaka. K-nya itu jangan K, tapi K. Nah, jadi berarti hanya kepada engkau saja. Na'budu bentuk apa? Bentuk fi'il apa? Fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Nahnu. Iyaka sebagai apa tadi? Maf'ul. Jadi maf'ul di depan. Ini begitu juga. Iyaka dhamir ya maf'ul juga. Nanti detailnya bisa diuraikan apa yang alif ini, apa yang ka. Itu nanti itu yang halus-halus itu. Yang sekarang jelas kenal dulu yang ini. Nasta'in fil mudhari. Fi'il mudhari'nya tidak 3 huruf lagi nih. Kalau na'budu 3 huruf fi'il madinya. Kalau ini sudah fi'il madinya 6 huruf ini. Tambah alif sinta. Aslinya nanti akan dipelajari ista'ana. Kalau yang 3 hurufnya ana. Inilah dia. Jadi kesimpulannya, kalau objek, kalau yang menjadi maf'ul bi itu dhamir, 2 caranya. Kalau ingin dia berdiri sendiri, maka diletakkan di muka. Tapi bertukar apanya? Bangunannya. Iyahu, iyahuma. Tapi kalau dia hanya biasa di belakang, dikaitkan saja dengan ekor fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amar nanti ya. Asal fi'il. Jadi ini sebanyak 14. Coba di bawah. Bedakan jalan kalimat di bawah ini. Coba bedakan jalan kalimat di bawah ini. Ini misalnya kan, apa bacanya nih? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Tapi kebiasaan orang sudah membaca iyyaka na. Jadi kalau kana kan ini ya. Na'budu. Ya, iyyaka na'budu.
Tapi iya kena katanya. Iya kena jadi. Jadi kena jadi kena ini jadi iya kena bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya boleh ya. Nah, jadi kalau begitu ini bagaimana membacanya? Na'buduka. Na'buduka. Kalau ini iyyaka. Iyyaka Nah, na'budu. ya ka di sini sebagai apa? Maf'ul. Nah, maf'ul. Kalau iyyaka di sini Maf'ul. Sama-sama kata ganti, tapi ini dalam keadaan mansub juga. Ini dalam keadaan mansub juga ini sebenarnya. Cuma ini di muka. Kalau ini di belakang. Belakang. Jadi bedanya nanti berarti itu makanya tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya. Sebenarnya hanya nggak ada. Jadi pengertian hanyanya di situ karena letaknya di muka. Jadi hanya kepada engkau. Kepada engkau saja menghambakan diri kami. Kami satukan tauhid kami. Kami ibadahi gitu. Jadi kepada engkau saja menyembah atau menghambakan diri kami. Kalau di sini lemah dia. Nah, kalau di sini bagaimana terjemahannya? Menyembah Kami atau menyembah kami menghambakan diri kami kepada engkau. Kepada engkau. Agak lemah dia. Ya, menghambakan diri kami kepada engkau sebulan ini kan bisa saja. Ataupun hari ini, saat ini, atau iya juga tapi ke yang lainnya. Kalau di sini enggak, hanya kepada engkau saja kami menghambakan, tidak ada yang lain. Ada yang dalam Al-Quran, misalnya kalau dilihat seperti ini. Karena ada itu kalau di dalam Al-Quran, misalnya yang ada dalam Al-Quran Inggris Arab ya. Ada yang di dalam Al-Quran begini. Nah, ini kata permulaan. Jadi wa iya ya. Seperti ini. Wa iya fattakuni atau wa iya farhabun ya. Farhabun. Cuma ini fil amar wa iya habuni ya, habuni. Wa iya farhabuni. Jadi farhabuni ini kepada aku saja hendaklah farhabu, farhab takut ya. Farhabu seperti ini. Hilangkan apa itu? Alif. Jadi kan ada nun. Kan ini fil amar, kita belum belajar ya, ini fil amar. Irhabu, takutlah kamu. Jadi mau dimasukkan ya di sini, kalau mau ditambah misalnya mau ditambah ana atau aku ya, seperti ini. Ditambah ana. Ananya anak Allah misalnya. Dan akan daku, ini dia Allah ini. Maka akan daku, maka hendaklah kamu takut. Jadi berarti ini ditukar. Ya. Jadi dikasihlah nun trapol itu. Begitu aja. Sebenarnya dia pakai ya di sini, pakai ya di belakangnya. Tapi akhirnya menompang saja di baris bawahnya seperti ini. Menompang saja di baris bawahnya itu. Jadi itu makanya wa iya farhabuni. Sebenarnya itu membacanya. Tapi ada juga orang baca wa iya farhabun. Kalau farhabun berarti sama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kalau baris bawah, apa itu? Baris bawah Q. ya, sip kan baris bawah.
Berarti ini nun ini sebenarnya nggak bisa dimatikan ini. Ada ya-nya itu. Jadi wa iyaya farhabuni. Akan daku kepada aku saja kata Allah, maka takutlah kamu akan daku. Nah, jadi sama ini. Nah, itu makanya kepada engkau saja kami menyembah. Kalau ini enggak, menyembah kami atau menghambakan diri kami kepada engkau lemah. Tapi kalau dalam pidato biasa dipakai orang misalnya kan alhamdulillah, dibacanya dulu alhamdulillah, alhamdulillah, terus alhamdulillah, sudah alhamdulillah itu, terus disebutnya alhamdulillah allazi, biasa allazi, yang mana, terus alhamdulillah allazi, alhamdulillah bagi Allah, allazi, baru dipakainya di sini maduhu. Itu. Tapi sudah didahului alhamdulillah, hanya puji bagi Allah seperti ini. Hanya puji bagi Allah yang mana menyembah, memuji ya. Allazi yang mana nahmadu kan fi'il mudhari. Hu sebagai apa di sini hu? Kalau yang ini. Sebagai apa? Sebagai apa hu-nya? Maf'ul. Maf'ul. Jadi hu maf'ul. Kalau yang iya di sini sebagai apa? Maf'ul. Juga. Jadi kalau dalam pidato biasa tuh alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu, gitu. Tapi kalau di Fatihah tidak bisa. Jadi kalau di Fatihah seolah-olah seperti ini. Hanya kau iyyaka, seperti ini. Iya, baru iyyaka nahmaduhu. Bisa seperti itu. Iyyaka nahmaduhu. Iyyaka nahmaduhu. Nahmaduhu. Jadi hu-nya balik iya hanya kepada engkau. Nahmaduhu. Ditukar ini. Kalau sudah ada iyakanya, iyaka nahmaduhu, begitu aja. Kalau kasih hu kan lain pula. Iyaka nahmadu. Kalau ini enggak. Iyaka nahmadu. Kalau yang satu lagi, itu yang lemah dia itu. Nahmadu. Nahmaduhu. Nahmaduka. Ya, nahmaduka. Kalau seperti ini agak lemah. Kalau yang di atas ini kuat. Seperti ini yang di atas ini kuat. Tapi kalau yang di bawah seperti ini lemah. Tapi kalau sudah didahului dengan apa, enggak apa-apa. Ya. Jadi itu dia kalau kalau menggunakan itu. Jadi itulah pelajaran kita. Diulang kembali, kalau kata benda, itu yang tadi yang disebut baris di atas, ganti alif dengan ya, ganti waw kalau laki-laki. Kemudian kalau jamak taksir di atas juga, kalau jamak perempuan di bawah. Itu kata benda. Tapi kalau kata ganti, dua caranya. Bisa tersangkut dengan akhirnya, seperti ini, ya seperti yang ini, mana? Ini. Seperti yang ini, khalaqaka, berarti dipakai di situ adalah hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Khusus kalau yang dia, itu tersendiri. Kalau dia mau bergandeng dengan kata kerja, jadi objek, dia harus dipakai nun pengalas namanya, nun pendamai. Tapi kalau mau berdiri sendiri dia telah memberi saya, maka terpaksa didahulukan iya ya, dipakai ini yang bawah itu. Iya ya, akta, atau bisa aktani. Tapi biasanya dipakai yang khusus untuk Allah yang banyak. Wa iyaya fattakuni, wa iyaya farhabuni. Jadi itulah pelajaran kita. Berarti sudah berakhir
mengenai objek-objek atau maf'ul bih di dalam pelajaran ketiga, ya. Nanti akan berlanjut untuk belajar lagi seperti ini. Sudah siap untuk ke Al-Quran. Sampai di sini pelajaran kita. Maf'ul bih bisa dipaham. Kalau dhamir mau jadi kata jadi objek, maka lihat keadaan. Apakah mau disangkut di belakang atau mau di depan. Kalau mau di depan terpaksa pakai yahu, yahuma, yahum. Tapi kalau di belakang cukup ka, kuma, kum. Kecuali ana, itu dengan pakai nun lil wiqayah. Tapi kalau kata benda, lihat rumusnya berapa. Kan sudah banyak cabang-cabang di kepala kita itu, ya. Itu yang diingat-ingat semuanya. Jadi itu mantapnya setelah banyak membaca ayat dan membaca hadis. Ilahuna faqat intahaina. Allahumma faqihna fiddin. Ya Allahumma faqihni fiddin wa Alimna hikmah wa taqwil. ya wa alimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Wa afwan. Ila liqa. Ma'assalamah. Wassalamualaikum.